got so Apa itu Bank Dunia? Pengertian dari Bank Dunia adalah lembaga keuangan internasional yang memiliki perwakilan di hampir setiap negara. Salah satu kriteria Bank Dunia adalah berupa pemberian beberapa dukungan, mulai dari keuangan, konsultasi, hingga penelitian bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan perekonomian mereka. Konferensi Keuangan dan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini kemudian membentuk lembaga yang memainkan peran penting dalam perekonomian dunia. Lembaga ini kemudian disebut sebagai pemilik Bank Dunia atau World Bank. Selanjutnya adalah sejarah Bank Dunia. Dimulainya sejarah Bank Dunia adalah pada 1 April 1944 ketika sebuah konferensi besar improvisasi diadakan di Amerika Serikat atau lebih tepatnya di Bretton Woods, New Hampshire. Tujuan Bank Dunia adalah untuk menyokong rekonstruksi dan pembangunan melalui fasilitas penanaman modal untuk tujuan tertentu dalam suatu negara dengan jaminan dan pinjaman. Bank Dunia juga mendukung perdagangan internasional dengan menjaga neraca pembayaran, mengatur pinjaman internasional yang dapat memberikan jaminan untuk proyek-proyek pemerintah besar dan kecil. Setelah itu, kegiatannya didasarkan pada pengaruh investasi internasional untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang damai. Yang selanjutnya yaitu ada lembaga di bawah Bank Dunia. Jadi, terdapat berbagai lembaga yang dinaungi oleh Bank Dunia. Yang pertama yaitu ICSID, International Center of Settlement of Investment Dispute, merupakan lembaga yang membantu menengahi atau menyelesaikan hukum di dalam pengadilan untuk sengketa investasi internasional. Jadi, ICSID seperti pengadilan khusus untuk menyelesaikan masalah hukum yang muncul dari investasi antar negara. Jadi, misalnya, ada perusahaan dari negara A berinvestasi di negara B, terus ada masalah. Nah, ICSID yang akan membantu menyelesaikan masalahnya secara adil. Yang kedua yaitu ada MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency, yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan jaminan kepada investor untuk memberikan perlindungan investasi asing yang berasal dari resiko politik dalam non-komersial negara berkembang. Jadi, MIGA tugasnya untuk memberikan jaminan kepada investor yang menanamkan modalnya di negara-negara berkembang. Jadi, misalnya, kalau ada investor yang takut investasinya bermasalah karena resiko politik atau hal-hal yang bukan masalah komersial, maka MIGA akan memberikan perlindungan. Yang ketiga yaitu IFC, International Finance Corporation, merupakan lembaga keuangan Bank Dunia yang memiliki fokus terhadap sektor swasta yang menyediakan investasi finansial dan memberikan layanan konsultasi finansial untuk semua negara berkembang. Jadi, IFC fokusnya untuk membantu sektor swasta di negara-negara berkembang. Jadi, mereka yang memberikan pinjaman investasi dan juga nasihat keuangan kepada perusahaan-perusahaan swasta. Misalnya, seperti ada perusahaan lokal di Indonesia yang mau mengembangkan bisnisnya, tapi kesulitan mendapatkan modal. Nah, IFC bisa membantu memberikan pinjaman ataupun investasi. Yang selanjutnya yaitu lembaga di bawah Bank Dunia. Terdapat berbagai lembaga yang dinaungi oleh Bank Dunia. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, Asosiasi Pembangunan Internasional
atau International Development Association, merupakan lembaga keuangan internasional yang dapat memberikan pinjaman terhadap pemerintah negara untuk kategori negara berkembang dan negara miskin. Lembaga ini didirikan pada tahun 1960 untuk melengkapi lembaga IBRD, tetapi untuk tujuan yang berbeda. Yang kedua, Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD merupakan lembaga yang dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah di negara-negara berpenghasilan menengah. Lembaga ini didirikan pada tahun 1944 bersama Bank Dunia. Selanjutnya ada fungsi dan peran Bank Dunia. Fungsi dari adanya Bank Dunia sendiri adalah untuk bisa membantu negara-negara berkembang agar dapat merancang rencana pembangunan yang memungkinkan mereka membangun infrastruktur dan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dalam standar hidup. Dengan kata lain, Bank Dunia memberikan pinjaman dana di berbagai negara yang ada di dunia. Nah, selain daripada fungsi Bank Dunia, terdapat juga peran Bank Dunia. Perannya di antara lain adalah yang pertama, membuat strategi untuk dapat mengurangi kemiskinan yang ada. Yang kedua, memberikan kontribusi seperti memberikan pinjaman dana. Yang ketiga, membantu ketersediaan pangan untuk negara yang terdampak kemiskinan di dunia. Dan yang keempat, berinisiatif untuk meningkatkan inovasi dalam memperbaiki kualitas udara dari berbagai kota di negara berkembang. Selanjutnya yaitu peran Bank Dunia terhadap Indonesia. Peran pertama yang dilakukan Bank Dunia terhadap negara Indonesia adalah memberikan pinjaman dana. Pada tahun 1968, Indonesia melakukan pinjaman pertama pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pinjaman dana tersebut digunakan untuk bidang pertanian, perhubungan, perindustrian, tenaga listrik, dan pembangunan sosial. Indonesia sendiri mengalami peningkatan ekonomi sejak tahun 1968. Saat ini terdapat lebih dari 280 proyek pembangunan yang ada di Indonesia telah didanai oleh Bank Dunia. Sampai hari ini, Indonesia sendiri masih tidak bisa hidup tanpa adanya pembiayaan dari luar negeri untuk kebutuhan yang ada di dalam negeri. Selanjutnya, sejarah bank di Indonesia. Sejarah bank adalah perjalanan panjang yang menarik, dimulai dari zaman kuno hingga menjadi lembaga keuangan modern yang kita kenal sekarang. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banco atau banca, yang berarti meja atau bangku. Karena pada masa lalu, transaksi keuangan dilakukan di atas meja oleh para pedagang. Sejarah perbankan di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Hindia Belanda dan berkembang hingga era modern. 6. Zaman sejarah bank di Indonesia. Zaman kuno, aktivitas perbankan pertama kali muncul sekitar tahun 2000 Masehi di Mesopotamia, di mana para pedagang memberikan pinjaman biji-bijian kepada petani. Di Yunani dan Kekaisaran Romawi, kuil-kuil digunakan untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi keuangan. Abad pertengahan, perbankan modern mulai berkembang di Italia pada abad ke-14 dengan bank terkenal seperti Bank Medici. Bank pertama yang masih beroperasi hingga kini adalah Banca Monte dei Paschi di Siena yang didirikan pada tahun 1472. Era modern, perkembangan teknologi dan globalisasi telah mengubah perbankan menjadi lebih kompleks dengan layanan seperti kartu kredit, perbankan online, dan investasi global. Yang terakhir ada era kolonial di Indonesia. Perbankan di Indonesia dimulai pada awal abad ke-19 dengan pendirian De Javasche Bank oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1828. Bank ini berfungsi sebagai bank sentral pertama di Indonesia. Selanjutnya ada era digital. Teknologi mulai mengubah cara bank beroperasi.
dengan munculnya layanan seperti perbankan online dan aplikasi mobile. Selanjutnya ada era kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perbankan mengalami transformasi besar. Bank Indonesia didirikan pada tahun 1953 sebagai bank sentral untuk mengatur sistem keuangan.